sekarang kan banyak kebingungan gitu dengan tertangkapnya tersangka Peggy gitu ya. Karena pas konferensi pers di mana Peggy itu ingin mengatakan sesuatu kalau bukan dia gitu ya. Hai guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatan guys. Jangan lupa lo minum air putih banyak-banyak, tapi jangan kebanyakan guys ya, nanti kembung bahaya. Oke, video kali ini aku mau ajak teman-teman untuk melihat satu video di mana ini masih terkait dengan kasus Vina dan Eki guys ya. Wah, di sini katanya ada seseorang ya. Ya, begitulah kira-kira di balik kasus ini. Makanya begitu panjang penyelesaiannya ya. So, kita langsung gas ke video satu ini. Ini juga memicu spekulasi ada intervensi dari seseorang atau mungkin dari oknum-oknum tertentu. Jadi bisa jadi ada oknum pejabat atau mungkin oknum aparat yang terlibat sehingga ada kasus oknum ini gitu, tidak guys, ya. selesai meski sudah berjalan 8 tahun. Oke. Oh, ini dari Hola Entertainment guys ya. Jadi buat teman-teman yang mau lihat video-video dari Hola Entertainment, jadi langsung aja ke YouTube channel dari Hola Entertainment dan subscribe kembali mencuat ke publik. Bagaimana tidak, kasus yang terjadi sejak tahun 2016 itu belum juga tuntas sampai sekarang. Lama banget guys ya. Nah, inilah karir moncer dua Kapolres Cirebon pada tahun 2016 yang gagal membongkar kasus Vina Cirebon. Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bahtiar merupakan seorang alumni Akpol tahun 1998. Sosoknya memegang jabatan sebagai Kapolres Cirebon Kota Polda Jabar pada tahun 2016. Kala itu ia pertama kali menangani kasus Vina Cirebon. Saat ini Adi Vivit menyandang gelar Brigadir Jenderal. Jenderal bintang 1 tersebut diketahui pernah dianugerahi tanda kehormatan Bintang Bayangkara Nararia oleh Presiden Jokowi pada 1 Juli 2023. Pemberian tanda kehormatan itu dilakukan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dalam rangka peringatan HUT ke-77 Bayangkara. Kala itu Brigadir Adi Vivit menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Mantan Kapolres Cirebon itu kini menjabat sebagai Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Diketahui ia merupakan jenderal termuda di jajarannya. Setelah ditelusuri, Adi Vivit ternyata adik kandung Bupati Indramayu Nina Agustina dan putra dari mantan Kapolri di era Presiden Megawati Soekarno Putri, Jenderal Pol Daim Bahtiar. Sebelum menjabat sebagai Wakapolda, ia menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri dan pernah ditunjuk sebagai ajudan Presiden Jokowi pada tahun 2019 lalu. Indra Jafar. Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol Indra Jafar merupakan seorang perwira tinggi di Polri. Selama berkarir di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan Kabag Progar Rojan Srasops Polri. Bahkan Jenderal Bintang 1 ini sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari 2024. Sepanjang karirnya, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resors atau Kapolres Cirebon Kota. Sama seperti Adi Vivit, Indra Jafar juga pernah menangani kasus yang kini kembali viral, yakni kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Kala itu Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar ternyata tidak main-main. Jenderal yang lahir di Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera ketika HUT ke-72 Republik Indonesia. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur. Ia adalah lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol pada tahun 1995. Indra sendiri sudah menuntaskan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia. Tidak sampai di situ, ia juga sudah menempuh studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama pula. Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara pernah diembannya. Indra Jafar mengawali karirnya sebagai Pamapolres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Sejak saat itu karirnya terus meroket. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Beliau tahu ini menurut teman-teman netizen seperti apa gitu. Pembunuhan Vina. Bahkan beliau tahu di mana tempat tinggalnya si Eki. Beliau juga tahu kalau Eki sudah menikah dan mempunyai anak. Anaknya cewek. Dia juga tahu kalau si Eki nggak tinggal di wilayah Pulau Jawa. Salam sehat Bapak Polisi.
Guys, perkembangan kasus Pina makin hari ini kian rumit dan sebenarnya titiknya di situ-situ aja sih guys. Tapi karena saking banyak yang ikut antusias dalam kasus ini tuh semakin melebar dan dibuat bingung oleh kehadiran beberapa inisial dari DPO. Tapi yang katanya nih guys, ini semua ada kaitannya sama sindikat narkoba gitu. Kalau kasus ini benar-benar selesai, sindikat narkoba terbesar di Indonesia ini bakalan terbongkar juga guys. Baru-baru ini ada akun yang mengungkapkan bahwa inisial AB ini sedang ramai jadi perbincangan karena AB ini merupakan salah satu DPO yang dilupakan. AB juga diisukan sebagai anak salah satu ketua Kapolsek Cirebon inisial AVB. Jadi awal mulanya kasus ini harusnya dipegang oleh Reskrim Cirebon. Namun pada saat itu ayahnya Eki ini menjabat sebagai Kanit Narkoba pada tahun 2016. Pada saat itu kasus ini masih terlihat gamblang dan belum ada yang nge-backup. Nah, karena ayahnya Eki ini sedang mencari buronan narkoba, tiba-tiba pada saat itu ayahnya Eki ini menangkap 8 orang pelaku yang terlibat dalam kasus ini. Yang jadi pertanyaannya, kok bisa? Apakah alasannya karena beliau tahu bahwa mereka ini telah membunuh anaknya atau ada maksud lain? Yang kalian tahu pasti tidak mudah untuk orang bisa menyelundupkan bandar, pengedar, bahkan pemakai kalau bukan orang yang dilindungi. Besar kemungkinannya nih guys, kalau geng motor tersebut adalah salah satu kaki yang terhubung oleh bos besar narkoba. Yang bisa disangka dia adalah dari salah satu pihak kepolisian. Jadi kenapa bisa nih anak geng motor tersebut tidak suka dengan Eki? Ya karena Eki ini bapaknya seorang polisi dan sedang berburu guys. Masuk akal nggak sih? Iya Kalau sih ya. kalian ingat dengan kata-kata Vina, awalnya mereka nggak ada niat untuk membunuh. Tapi karena mereka tahu siapa mereka, jadi akhirnya ini dibunuh guys. Kalau ditanya otaknya siapa, ya si AB ini merupakan anak dari Kapolsek Cirebon yang pastinya udah dijamin perlindungannya secara langsung. Nah setelah AVB ini naik jabatan sebagai ketua Kapolsek Cirebon, tiba-tiba kasus ini terhenti gitu aja guys. AVB ini jelas pasti akan melindungi AB anaknya pada saat itu. Nama AB tiba-tiba menghilang, dirubah identitas, kakak, dan segala hal yang menyangkut dirinya hingga menghilang tanpa jejak. Dan bapaknya Eki di sini juga berperan penting atas kenaikan jabatan AVB. Tapi seburuk-buruknya manusia menyimpan bangkai, pasti Allah akan menunjukkan ya guys. Allah itu maha baik nih. Lambat lain kasus ini tuh mulai terungkap dan naik kembali. Dan kalau kalian tanya Egi yang mana, ya jelas Egi itu beneran pelakunya yang beredar sekarang, yaitu Egi Rian Prayoga. Kenapa Bingung Egi ini ya? harus banget Terlalu dilindungi? banyak, Ya guys. kalau dia ketangkap, skakmat itu rajanya. Sindikat Udah narkoba ketangkap, terbesar kan? di Indonesia ini bakalan terungkap guys. Atau- Ngikutin kasus Pina itu emang pusing banget sih guys. Tapi please jangan sampai kasus ini tuh redup. Ayo terus kita bantu dan kita up terus sampai masalah ini clear. Karena ini udah bener-bener kesekian kalinya polisi kerjanya macam kayak mana pula ya. Masa harus netizen Macam terus mana pula dan ya? yang harus turun Enak tangan banget ya abangnya digaji. ngomong. Enggak, bebannya itu berat banget. Tapi nggak apa-apa lah ya, anggap aja buat ladang pahala kita nih di akhirat nanti guys. Nah lu ada lagi guys. Nah ini kan gua bilang juga apa pada keluar kan. Nah jadi nih ya, aduh, jadi katanya 3 DPO ini fiktif guys. Nah ini yang jadi blunder ya, nggak tahu gimana ini urusannya, bikin rakyat Indonesia tuh puyeng ya kan. Tapi nggak apa-apa ya, toko obat pada laku guys. Ada yang komentar tuh ya di PT gua, katanya bang, gara-gara informasi atau memang apa namanya banyak PT yang seliweran, akhirnya toko obat itu stoknya menipis ya kan. Tapi nggak apa-apa Pusing gitu. ya. Nah ini yang jadi pertanyaannya untuk para saksi yang sekarang baru pada nongol ya kan, ya apalagi saksi Aep tuh ya kan nongol bahwa katanya yang kemarin ditangkap itu DPO, iya betul dia ya kan. Nah terus ada lagi saksi yang masuk ke channel YouTube-nya backpacker katanya kan, gitu istilahnya ada. Nah itu ya guys ya, makanya ini jadi apa namanya mulai muncul satu persatu gitu. Justru ini kan yang diinginkan sebenarnya. Jadi dari statement-statement apa namanya mungkin ya dari penyidik atau memang pengacara gitu kan,
mengeluarkan banyak statement yang sifatnya itu untuk memunculkan. Karena di PT sebelumnya gue udah pernah jelasin bahwa Bang Hotman ini udah mulai mengobok-ngobok keluarganya, ya kan? Oke. Jadi yang dibilang keluarganya ini guys ya bukan artinya anak atau apa, tapi ya ini yang bersangkut paut, ya kan? Nah makanya nih muncul kan yang kayak begini. Jadi kan nantinya ini oknum-oknum ya dibilangnya ya. Jadi dari Oknum-oknum. kepolisian ini akan berbenah diri karena memang mereka sendiri pun sebenarnya sedang dipantau ya kan oleh presiden terpilih dan juga istana tentunya ya, dan sudah memasukkan CCTV sebenarnya gitu. Nah cuman kan memang tidak dibuka ya guys ya, karena ini untuk keamanan juga, biar kenapa sih ini cukup konsumsi di lingkup pemerintahan gitu kan, kita nggak usah terlalu jauh juga ya. Di dalam institusi polisi juga nggak semuanya jelek guys ya, banyak juga yang baik-baiknya juga gitu kan. Nah kita sebagai netizen yang cerdas, kita cukup membantu saja gitu kan, membantu berdasarkan yang dikeluarkan gitu. Berarti kan kalau memang ada statement seperti ini, otomatis yang mengeluarkan kemarin dari kepolisian, DPO dan penangkapan dan segala macamnya kan ini seolah-olah diadu dombakan ya, betul nggak? Nah ini makanya mulai muncul satu-satu yang memang statement dari si Abang Hotman Paris ini mengobok-ngobok dari semua pelakunya guys gitu. Jadi ya kita lihat aja ya seperti apa kelanjutannya, ya nggak? Seminggu ini bahkan mungkin lebih ya, ramai sekali orang berbicara soal Cirebon. Ini, soal Vina dan Eki. Ya, sejak kasus ini difilmkan, kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali naik ke permukaan. Nah, sehubungan dengan hal itu, tim kuasa hukum Vina mengatakan bahwa pihaknya telah mengantungi nama pelaku lain selain para pelaku yang sudah tertangkap ya, yang sudah terpidana. Ya, spekulasi memang begitu banyak beredar ya. Nah, spekulasi yang beredar di masyarakat soal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon ini antara lain misalnya soal otak pelaku, bahwa otak pelaku ini belum tertangkap. Terduga pelaku yang ditangkap bisa jadi bukanlah sosok Peggy yang sebenarnya. Nah, Peggy yang ditangkap sekitar 2 hari yang lalu ini bisa jadi hanyalah pelampiasan agar kasus ini terkesan cepat ditangani. Nah, kalau selanjutnya soal 8 terpidana, ini bisa jadi sebagian atau mungkin keseluruhannya bisa jadi bukanlah pelaku yang sebenarnya, karena mereka tidak dituntut soal ruda paksa, soal mereka hanya dituntut soal pasal. Ini juga aneh. Lalu soal 3 pelaku yang buron, ini bisa jadi 3 orang pelaku ini memang sudah meninggal atau mungkin sudah, begitu spekulasi yang beredar. Lalu para pelaku ini juga aneh sih, mereka menarik keterangannya saat kasus ini dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Nah, ini juga memicu spekulasi ada intervensi dari seseorang atau mungkin dari oknum-oknum tertentu. Jadi bisa jadi ada oknum pejabat atau mungkin oknum aparat yang terlibat sehingga kasus ini tidak selesai meski sudah berjalan 8 tahun. Nah, spekulasi lain adalah bisa jadi pengakuan Sakatata ini benar. Maka jika ini benar, semakin membuktikan jika 8 orang tersangka ini bukanlah sekedar salah tangkap gitu ya, tapi memang asal tangkap saja. Lalu yang berikutnya spekulasi soal ayah korban yang bernama Eki, Ibnu Rusdiana. Dia seolah-olah menghindari untuk mengusut kasus ini, padahal statusnya sebagai anggota Polri dan menjabat sebagai Kapolsek. Mestinya kan ini akan jauh lebih mudah bagi dia untuk mengungkapkan kasus ini. Nah, lalu sebenarnya ada apa ya? Inilah yang memicu spekulasi-spekulasi timbul di masyarakat, karena banyak sekali hal yang terjadi janggal gitu ya, dan menyimpang dari logika dan akal sehat masyarakat ya. Mari kita kawal terus kasus ini, semoga saja kasus ini segera terang benderang dan kebenaran bisa menemukan jalannya. Salam. Di dalam video ini dikatakan bahwa ada oknum-oknum gitu guys ya, yang
ada di balik kasus ini ya. Kita nggak tahu kebenarannya seperti apa ya, kita doakan saja supaya kasusnya cepat selesai gitu guys ya, pelaku sebenarnya cepat tertangkap gitu. Sekarang kan banyak kebingungan gitu dengan tersangka Peggy gitu ya. Karena pas konferensi pers di mana Peggy itu ingin mengatakan sesuatu kalau bukan dia gitu ya. Tapi ya kita lihat ke depannya seperti apa, apakah Peggy ini pelaku sesungguhnya atau tidak gitu. So kalau menurut kalian gimana nih video dari kasus Vina ya? Teman-teman netizen berkomentar ya. Kalau menurut kalian seperti apa, coba ketik di kolom komentar. Dan menurut kalian juga seperti apa gitu kasusnya ini, coba ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia, selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya guys, bye.